Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada seluruh jemaat setia pendengar firman Tuhan lewat Latsmi, Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan juga jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri. Ibadah Latsmi hari ini temanya adalah kedewasaan rohani bagian ke-27, kontemplasi bagian ke-53. Dan firman Tuhan hari ini kita ambil dari satu bagian saja, yaitu dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Mari saudaraku, sekarang kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Roh Kudus bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, boleh menyampaikan firman Tuhan dengan bahasa sederhana, gampang dimengerti oleh semua lapisan jemaat. Tuhan, hidup kami banyak sekali lika-likunya. Hidup kami banyak sekali kesulitannya Tuhan. Kami butuh kebenaran. Kami butuh dikuatkan oleh firman-Mu. Kami butuh dipimpin oleh Roh Tuhan. Supaya hidup ini kami mampu dan kuat menjalaninya bersama dengan Tuhan. Kami siap hati. Kami siap pikiran, kami siap iman untuk diberkati oleh kebenaran. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom, saudara sekalian, apa kabar? Saya berharap saudara-saudara baik-baik saja. Hari ini, ibadah Latsmi, temanya adalah kedewasaan rohani bagian ke-27. Kontemplasi bagian ke-53. Dan firman Tuhan tadi sudah kita baca, yaitu dari kitab Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 16. Saudara-saudara sekalian, kita akan membahas hari ini kedewasaan rohani bagian ke-27 ini. Kita akan membahas tentang frustrasi berujung maut. Mengapa saya angkat tema seperti ini, saudara sekalian? Saudara perlu menyimak dulu. Saya perlu sampaikan sesuatu dulu. Khotbah kedewasaan rohani bagian ke-27 hari ini akan berintegrated dengan 18 khotbah yang sudah saya khotbahkan di YouTube channel Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. 18 khotbah. 4 khotbah tentang ketika Tuhan tidak seperti aku harapkan. Kemudian 4 khotbah tentang ketika aku kehilangan. 3 khotbah tentang
Ketika aku lemah, maka aku kuat. 2 khotbah tentang depresi berujung maut. 1 khotbah tentang stres menuju depresi. Kemudian 2 khotbah seri tentang kebenaran, ekspektasi, dan realita kehidupan. Semua khotbah-khotbah itu, saudaraku, sekitar 18 seri khotbah akan mengintegrated dengan khotbah kedewasaan rohani bagian ke-27 hari ini. Tema kita ambil hari saudaraku adalah frustrasi berujung maut. Jemaat harus menyimak. Mengapa saya mengangkat tema seperti ini? Saudara-saudara sekalian, belakangan ini saya prihatin, jemaat. Saya prihatin ketika saya membaca berita-berita di medsos, ya, baik yang sifatnya internasional, khususnya yang nasional. Saya prihatin. Banyak sekali, baik orang muda maupun orang-orang sebaya, saudaraku, ada juga orang tua, mereka itu frustrasi kehidupannya, sehingga mereka menghilangkan nyawanya sendiri. Saya prihatin. Manusia hidup seperti sekarang ini memang zamannya susah. Khususnya anak-anak Tuhan. Orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus juga ikut menghilangkan nyawa sendiri. Bahkan 1-2 bulan terakhir ini, saudara sekalian, baik yang di Jakarta, beberapa ada mahasiswa ya, menghilangkan nyawa sendiri. Dan juga terjadi di Surabaya, di Semarang, bahkan beberapa tahun lalu masih ingat, saudara, sepasang suami istri dengan mengikat 2 anaknya karena faktor ekonomi yang sangat sulit dan dililit hutang, mereka berempat mengikat diri, menghilangkan nyawa dengan terjun dari apartemen. Saudara masih ingat tahun 2013, Matthew Warren. Matthew Warren adalah anak dari seorang pendeta terkenal di Amerika, pendeta Rick Warren. Matthew Warren pada saat itu berusia 27 tahun. Karena tekanan kehidupan dia begitu berat, membuat dia frustrasi kehidupannya, maka berujung maut, sehingga Matthew menghilangkan nyawanya sendiri. Sampai hari ini, saudara-saudara sekalian, bahkan 1 bulan terakhir ini, di kota Jakarta, Surabaya, Semarang, saya prihatin melihat medsos, saudaraku, berita-berita yang baru terjadi. Anak-anak yang masih muda, anak-anak yang sedang kuliah, saudara sekalian. Apa yang terjadi sehingga mereka itu menghilangkan nyawanya sendiri? Maka saya sangat terbeban untuk menyampaikan khotbah ini supaya setiap jemaat itu menyimak dengan baik. Apa yang harus kita lakukan dalam realita kehidupan kita yang sekarang ini yang sangat banyak kesulitannya. Jemaat harus perhatikan dengan baik. Oke? Saudara-saudara sekalian, frustrasi kehidupan. Tentunya disebut sebagai frustrasi kehidupan itu pasti menyangkut manusia. Dan manusia itu dari berbagai kalangan, dari berbagai golongan usia. Jadi ada yang remaja. Remaja bisa ngalamin frustrasi, saudaraku. Bisa. Ada juga anak muda. Ya. Anak gadis. Betul. Mahasiswa, mahasiswi. 1 bulan ini mereka menghilangkan nyawa di kota Jakarta ini dan kota Surabaya. Dan juga orang tua, businessman, wanita karir, suami istri, dan orang tua lansia bisa menghilangkan nyawa sendiri. Nah, itu terjadi apa, saudaraku? Frustrasi kehidupan. Nah, sekarang mari kita menyimak dengan pelan, jemaat sekalian. Problemnya apa? Sehingga orang yang dari berbagai usia itu, termasuk di dalamnya anak-anak Tuhan itu, menghilangkan nyawanya mereka. Frustrasinya apa? Nah, frustrasinya, saudaraku, itu menyangkut berbagai tingkat kesulitan kehidupan. Ada yang masalah kehilangan anak, ya. Suami istri kalau kehilangan anak, saudaraku, ya, kecenderungannya frustasi sangat berat loh. Ada yang kehilangan karir, ya, kehilangan kepercayaan, ada juga businessman, usahawan, ya, pilot, kehilangan keuangannya, ada juga anak-anak muda
mahasiswa-mahasiswi gagal di kuliahnya, gagal di skripsinya, mengalami kekecewaan hidup yang amat sangat. Cita-cita yang dicapai itu, yang diraih itu tidak terjadi, gagal hidupnya. Ada juga frustrasi karena apa? Masalah sakit penyakit. Baik yang muda, sebaya maupun yang sudah tua. Karena faktor penyakit yang tidak sembuh-sembuh menyebabkan orang itu putus harapan. Menyebabkan orang frustrasi. Itu peristiwanya banyak sekali yang menyebabkan terjadinya frustrasi, saudaraku. Saya berhenti pelan-pelan. Coba jemaat melihat apa yang mendengar apa yang saya khotbahkan hari ini. Lihat kepada dirimu sendiri dan juga lihat kepada keluargamu. Ini menjadikan penting khotbah ini, saudaraku. Setiap kita pasti menghadapi problem kehidupan. Iya. Tingkat kesulitannya tergantung kita masing-masing. Ada yang putus pacar, ada suami istri divorce, cerai, ada suami istri karena terlibat perselingkuhan, ya. Ada suami istri karena pilot habis menjadi tidak punya apa-apa, yes. Jadi frustrasi itu penyebabnya berbagai dimensi kehidupan. Berbagai problem disesuaikan dengan usia masing-masing. Disesuaikan dengan pergumulan hidup masing-masing. Dengan harapan, dengan keinginan, dengan cita-cita. Masing-masing sesuai dengan golongan umur, saudaraku. Nah, itu frustrasi. Saudara perhatikan pelan-pelan. Saudara sekalian, itu hal yang manusiawi terjadi kepada kita. Karena dalam kehidupan yang kita hidupi itu, tidak everything is okay. Everything has its own time. Segala sesuatu ada waktunya. Kalau saudara ada sehat, suatu hari kita bisa tua dan bisa sakit. Tapi ketika kita tidak mau terima kenyataan, kita sakit, saudara akan menjadi susah, akan terjadi frustrasi kehidupan. Oke jemaat, perhatikan dengan pelan. Perhatikan dengan pelan. Masalah frustrasi itu, saudaraku, bisa diselesaikan. Bisa diselesaikan. Diurai-urai tingkat kesulitannya bisa diselesaikan dengan baik. Nah, tetapi ketika masalah frustrasi kehidupan itu ya, belum selesai dengan baik dan terjadinya berlarut-larut, unsolved problem, masalahnya tidak selesai dan ia menyentuh faktor kejiwaan, itu yang berbahaya jemaat sekalian. Masalah frustrasi kehidupan yang tidak terselesaikan, yang berlarut-larut, bahkan sudah menyentuh faktor kejiwaan, itu yang sangat berbahaya. Kembali refer ke khotbah saya, saudaraku, tentang tahap-tahap stres. Silakan dengar khotbahnya. Kembali ke khotbah saya tentang tahap-tahap depresi. Saya menguraikan secara detail di situ. Saudara bisa mendengarkan dan detail. Saudara sekalian, setiap masalah frustrasi kehidupan itu, ketika dia menyentuh faktor kejiwaan, maka terjadi stres. Stres yang berbagai tahap itu, saudaraku, stres yang bertahap sampai pada stres yang akut itu, dia akan membawa orang itu, saudaraku, masuk ke dunia depresi. Ketika masalah frustrasi yang sudah menyentuh kejiwaan, kalau bisa ditangani dengan baik, ujungnya tidak menyebabkan orang-orang tersebut menghilangkan nyawa. Enggak, saudaraku. Tetapi karena faktor kejiwaan itu tidak terselesaikan, ibaratnya masalah yang dihadapi itu menimbulkan frustasi berat dan menyentuh masalah faktor kejiwaan, ibaratnya seperti bensin ketemu api, terbakar dia, saudaraku. Nah, itu akan menyebabkan tingkat kesulitannya berlarut, menyebabkan orang yang mengalami hal demikian, ujung-ujungnya maut. Ujung-ujungnya mereka itu, saudaraku, menghilangkan nyawa sendiri. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Baik 2013 anaknya pendeta Rick Warren, Matthew Warren, itu yang terjadi. Baik yang terjadi 1 bulan terakhir ini di Surabaya, di Semarang, di Jakarta. Ini sebabnya, saudaraku. Penyebabnya demikian. Karena faktor sudah menyentuh faktor kejiwaan. Frustrasi berat itu sudah menyentuh faktor kejiwaan, ujungnya maut, saudaraku. Ujung maut. Manusia itu sudah tak berdaya lagi, ingin menyelesaikan masalah, ingin lari dari masalah. Dengan cara apa? Kalau dengan cara obat-obatan, dengan cara pesta pora, besok pagi bangun, masih hidup.
besok pagi bangun masih terasa bebannya tambah berat. Ada cara paling baik adalah menghilangkan nyawa sendiri. Itu bukan cara yang benar. Itu adalah pelarian daripada kehidupan, saudaraku. Menghilangkan nyawa sendiri adalah suatu pelarian dari tanggung jawab kehidupan. Oke? Sekarang saudara menyimak dengan baik. So how? Kalau frustrasi itu sudah menyentuh faktor kejiwaan, bagaimana cara menyelesaikannya? Saudara perhatikan dengan baik. Cara menyelesaikannya sebagai berikut, menyimak dengan baik. Saudara-saudara sekalian, khotbah kedewasaan rohani itu yang saya khotbahkan berseri sudah sampai ke seri hari ini, seri ke-27. Ingat betul apa yang saya ajarkan kepada jemaat yang sedang mendengar khotbah. Untuk you dan juga untuk keluargamu. Alkitab ini adalah sebagai dasar daripada kehidupan kita. Alkitab mengajar kita tentang Yesus Kristus. Ketika kita belajar Alkitab ini, kita mendalami, belajar tekun Alkitab itu, saudaraku, akan membawa kita kepada pertumbuhan rohani keempat arah. Perhatikan, saya selalu mengulang, saudaraku, supaya kita ingat, akan membawa kita kepada 4 arah. Arah yang ke atas, saudaraku, 2 poin, yaitu bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Arah ke atas itu harga mati. Jadi sebagai seorang yang percaya Tuhan Yesus, dia harus bertobat, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu menjadi modal utama bagi orang percaya itu. Kemudian bagian ke kiri 2 poin. 2 poin itu adalah poin pertama, knowing God, mengenal Tuhan. Poin kedua, knowing self, mengenal diri. Tambah mengenal Tuhan membuat orang itu tambah kenal diri. Tambah kenal diri membuat orang itu tambah kenal Tuhan. Ini menjadi bagian yang sangat penting sekali, jemaat sekalian. Kemudian bagian ke bawah adalah heart and mind. Hati dan pikiran manusia itu perlu ditaklukkan di bawah kebenaran untuk dipimpin oleh Roh Tuhan. Kalau tidak, hati dan pikiran manusia menjadi sangat liar dan sangat berbahaya. Ini tugas kita seumur hidup. Kemudian bagian yang ke kanan, saudaraku, 3 poin. Poin pertama adalah Christian worldview, yaitu cara pandang Kristiani terhadap semua dimensi kehidupan. Contoh, kalau saya pilot, saya harus buat apa ya? Alkitab ngomong apa ya? Kalau saya divorce, Alkitab ngomong apa tentang perceraian? Kalau terjadi perselingkuhan, Alkitab bicara apa ya? Kalau cita-cita saya gagal, saya mengalami kegagalan hidup, Alkitab bicara apa tentang hal itu? Ini namanya Christian worldview, cara pandang Kristiani terhadap semua dimensi kehidupan. Poin yang kedua adalah faith in Christ, beriman dalam Yesus Kristus. Ayat yang kita baca tadi itu, saudaraku, Yesus adalah imam besar yang melintasi langit, yang bisa turut merasakan semua yang kita rasa. Hanya ia tidak berbuat dosa. Oleh sebab itu, ketika kita hadapi kesulitan apapun, datang kepada Tuhan untuk menerima pertolongan tepat pada waktunya. Yesus imam besar yang melintasi langit, yang turut merasakan apa yang kau rasakan hari ini. Itu disebut faith in Christ. Kemudian poin ketiga adalah intimacy with God, kedekatan dengan Tuhan, pergaulan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Itu menjadi faktor yang penting. Ini tidak bisa tiba-tiba jadi. Perlu dirajut, dibina hubungan Tuhan itu step by step, hari demi hari, dengan menggunakan problem kehidupan kita. Hubungan Tuhan itu makin baik. Oke, jemaat? Udah jelas apa yang saya katakan? Nah, sekarang kita kembali kepada problem kita. Jadi, ketika orang percaya itu mengalami frustasi kehidupan yang sangat berat, frustrasi kehidupan yang akut, how to solve the problem? Bagaimana membereskan masalah itu? Perhatikan. Yang pertama, self, yaitu diri orang itu sendiri. Orang itu, saudaraku, yang mengalami frustasi kehidupan itu, pertamalah dirinya sendiri. Dia yang mengalami, benar toh? Dia yang mengalami. Perlu ada satu keberanian. Dia datang kepada Tuhan dalam doanya pribadi. Tuhan, saya begini, saya begini, saya begini. Saya alami seperti ini. Pasti ada air matanya.
Pasti ada air matanya, pasti ada pergumulannya, dalamnya pasti ada kekecewaannya. Kembali ke khotbah saya, ketika Tuhan tidak seperti yang kuharapkan. 4 seri, dengarkan di situ. Pasti ada merasa, kenapa begini Tuhan? Ada juga tema, ketika aku kehilangan cita-cita, kehilangan harga diri, kehilangan pengharapan. 4 seri khotbah itu. Masuk ke situ, perhatikan bagian penjelasan dengan detail, saudaraku. Itu self kita. Pertama itu, self diri kita. Perlu kita pahami, kok aku alami seperti ini ya. Lantas kalau seperti saya harus buat apa Tuhan? Silakan nangis, silakan menjerit, silakan berseru-seru kepada Tuhan. Silakan. Itu self. Yang kedua, saudaraku, family. Orang yang mengalami frustasi kehidupan, keluarga menjadi penting. Mungkin itu tinggal papa, atau tinggal mama, atau ada papa mama, atau ada adik, ada koko, yang saudara merasa paling dekat, paling saudara percaya, itu tempat yang paling baik untuk saudara mengutarakan semua frustrasi kehidupan itu. Itu way out yang paling bagus. Ingat, yang pertama self, diri kita. Yang kedua adalah family. Family. Keluarga menjadi tempat yang paling baik untuk mengutarakan semua dimensi kehidupan, semua frustrasi kehidupan itu. Saya dengar berita, saya bahkan dengar video klip tentang mahasiswa yang menghilangkan nyawanya yang di Surabaya. Anak muda itu kelihatannya dia tidak sharing dengan keluarganya. Dia hanya mencoba dengan dirinya sendiri. Tidak bisa, saudaraku, selain diri kita. Dengarkan baik-baik, jemaat sekalian. Ketika kita mengalami frustrasi kehidupan yang berat sekali, kita sudah bergumul diri kita. Yang kedua, family menjadi penting. Jangan menutup diri. Jangan menutup diri terhadap keluarga. Jangan, saudaraku. Ingat baik-baik ya. Jangan menutup diri. Di antara family kita itu pasti ada 1-2 orang yang kita trust, yang kita percaya, yang kita tahu mereka sangat concern kepada kita. Larilah kepada mereka. Larilah kepada mereka. Ingat jemaat sekalian, jangan you bergumul sendiri saja. Larilah kepada mereka. Adukan masalahmu kepada mereka, karena mereka akan menangis bersama dengan kau. Mereka akan berdoa bersama dengan kau. Jangan kamu sia-siakan pertolongan family yang Tuhan beri. Ingat itu, saudaraku. Ingat baik-baik. Udah, 1, diri kita sendiri. 2, kita punya family. 3, saudaraku, gereja Tuhan. Di dalamnya ada pendeta, teman-teman persekutuan, dan juga ada counselor. Saudara, ketika kita menghadapi frustrasi berat, selain diri kita bergumul diri kita sendiri, juga ada family yang bisa kita ajak untuk menolong kita. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah gereja. Yaitu saudara perlu mencari hamba Tuhan, mencari pendeta, mencari konselor, saudaraku, untuk dikonseling. Jangan saudara menutup diri. Kalau dengan diri sendiri udah sulit, keluarga saudara menutup diri, bahkan dengan hamba Tuhan, dengan gereja pun saudara menjauhkan diri, itu sudah sangat berbahaya. Sudah sangat berbahaya. Ingat jemaat sekalian. Jadi, buat apa saudara ke gereja? Buat apa saudara datang beribadah? Ketika saudara menjadi pro besar, carilah pendeta yang saudara kenal. Carilah hamba Tuhan, konselor, saudaraku, romo yang saudara kenal itu, saudaraku, yang dekat dengan saudara itu, bisa mengutarakan semua problem itu. Sehingga hamba-hamba Tuhan itu bisa memberikan way out. Paling tidak, mereka bisa ikut prihatin, memberi jalan, minta Tuhan untuk menolong saudara. Itu penting. 1, 2, 3, yang keempat, psikolog, psikiater, dan obat-obat dokter menjadi penting pada seseorang itu ketika menghadapi frustrasi berat yang sudah menyentuh faktor kejiwaan. Orang-orang demikian sangat membutuhkan obat. Untuk apa? Untuk supaya bisa tenang. Temporary sifatnya, yes. Untuk apa? Suatu pada saat tenang, masalah bisa diselesaikan, bisa diajarin how to solve the problem. Jikalau tidak bisa tidur 5 hari, matanya tegang, bengong terus, bagaimana bisa ditolong? Dia perlu ditolong lewat dokter, lewat obat-obat membuat dia menjadi tenang, nyaman, baru bisa dikonseling. Oke, saudaraku. 1, diri. 2, family.
ketiga gereja, hamba-hamba Tuhan, konselor. Keempat itu saudaraku, dokter, obat-obatan yang perlu dimakan untuk menolong diri kita. Udah, sekarang yang kelima, saudara sekalian, Tuhan itu sendiri. Tentunya 1, 2, 3, 4 itu pasti ketika mereka mengkomunikasikan, mereka memberikan saran, nasihat, mereka berdoa pasti arahnya juga kepada Tuhan. Kan begitu kan? Nah, yang poin kelima itu Tuhan. Mengapa saya menyebut Tuhan? Saudara sekalian, masalah frustrasi kehidupan yang berat, yang berujung kepada maut itu sangat berkaitan dengan hubungan orang tersebut dengan Tuhan. Hubungan orang tersebut dengan Tuhan. Ini menjadi faktor paling penting. Ketika diri kita sudah susah hadapi, kedua, ketika family kita tidak mau tahu, keempat, ketiga, kita punya family nggak tahu, keempat, kita punya pendeta, kita punya gereja pun kita sulit berkomunikasi, dan juga kita tidak makan obat. Tinggal the last one, benteng terakhir, Tuhan itu sendiri. Maka pergaulan dengan Tuhan itu menjadi sangat penting, jemaat sekalian. Sangat penting. Perhatikan poin ini. Tadi saya katakan ini, saudaraku. Hal yang sangat penting dalam hidup orang percaya adalah pergaulannya dengan Tuhan. Intimasinya dengan Tuhan. I and do relationship-nya dengan Tuhan. Itu menjadi faktor paling penting menjadikan orang itu kuat menghadapi setiap kesulitan. Poin ini garis bawahi, jemaat sekalian. Bisa saja orang tua tidak peduli. Yes. Bisa saja diri kita sudah tidak ada cara. Iya. Bisa saja pendeta, gereja kurang bersahabat. Betul. Bisa saja obat-obat itu sudah tidak menolong. Yes, saudaraku. Tapi masih ada the last one. Masih ada benteng terakhir. Apa itu? Hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Maka menjadi sangat penting ketika anak-anak Tuhan itu, hubungan dengan Tuhan itu kuat, saudaraku. Itu benteng terakhir. Tidak akan sampai kepada menghilangkan nyawa sendiri. Tidak akan sampai. Tetapi kalau hubungan dengan Tuhan, benteng terakhir Tuhan itu pun sudah diabaikan, itu bahaya, jemaat sekalian. Itu bahaya. Perhatikan, saya menjelaskan. Saudara-saudara sekalian, maka kita, setiap kita ini, saudara yang sedang dengar khotbah ini, you yang sedang mengalami frustasi berat, dengarkan. Saudara sebagai orang tua yang sedang ikut ibadah ini, mungkin ada anakmu yang sedang mengalami frustasi berat, dengarkan. Saudara-saudara yang pengusaha, bisnismen, atau ibu rumah tangga, atau suami istri, atau orang tua karena sakit mengalami frustrasi berat, dengarkan khotbah saya hari ini. Dengarkan, jemaat sekalian. Oke? Saudara sekalian, bagaimana menjalin hubungan dengan Tuhan itu, Pak Pendeta? Kedekatan dengan Tuhan itu seperti apa? Memang setiap kita harus ke gereja, betul. Setiap kita mesti belajar Alkitab, iya. Setiap kita harus berdoa, benar. Tetapi saudaraku, tidak cukup sampai di situ. Karena hubungan dengan Tuhan itu bukan sekedar ke gereja. Hubungan Tuhan itu adalah personal relationship. Suatu hubungan pribadi dengan Tuhan. Maka saya mengajarkan kontemplasi, saudaraku. Kontemplasi. Mengapa saya harus mengajar seperti ini? Ketika saudara mengikuti semua khotbah saya di YouTube channel saya, Lembaga Antoni Chang Ministry Internasional, sekitar 400 khotbah, saudaraku, dimensi arahnya selalu kepada suatu relationship kepada Tuhan. Karena itu benteng kita terakhir, saudaraku. Benteng kita terakhir. Dunia tidak suka kita, keluarga tidak bersahabat, hidup kita gagal total, apapun kita tidak memiliki, kalau engkau masih punya Tuhan, engkau hidup. Kalau engkau masih punya Tuhan, engkau tidak akan menghilangkan nyawamu sendiri. Tapi orang-orang yang kalau sampai benteng terakhir itu pun sudah diabaikan, perhatikan. Kalau orang-orang demikian ketika menghadapi frustrasi berat, Tuhan saya benteng terakhir pun diabaikan, maka muncul poin yang terakhir. Apa itu? Orang itu akan menggunakan kebebasannya dengan liar. Orang itu akan menggunakan kebebasannya dengan liar. Untuk apa? Menghilangkan nyawanya sendiri. Bukankah usia di tangan Tuhan, Pak? Betul. Tapi kita punya kebebasan loh. Saya ambil contoh. Saya sekarang pakai berbagai cara untuk menghilangkan nyawa saya. Bisa nggak? Bisa. Mati nggak saya? Mati. Kehendak Tuhan itu bukan. Bukan. Kenapa terjadi? Tuhan biarkan terjadi karena apa?
Aku menggunakan kebebasanku dengan liar, menghilangkan nyawaku sendiri. Itu pasti bukan kehendak Tuhan. Aku pikir dengan menghilangkan nyawaku sendiri, itu suatu penyelesaian masalah. Bukan. Itu bukan penyelesaian masalah. Ketika orang Kristen di tengah masalah yang berat, saudaraku, bahkan Tuhan pun sudah diabaikan dan menggunakan kebebasan dengan liar, menghilangkan nyawa sendiri, itu bukan kehendak Tuhan. Bukan. Harus ada tanggung jawabnya suatu hari, saudara sekalian. Di kehidupan yang lain. Jemaat dengarin. Saudara-saudaraku, jadi saudara yang punya anak-anak, jangan sekedar karena anakmu sudah bekerja, sudah aman. Belum. Saudara harus memperhatikan hubungan anakmu dengan Tuhan seperti apa. Saudara yang businessman itu, usahamu besar, omsetmu besar, bisnismu baik. Saudara sering ke gereja, betul. Tapi yang saya tanya, bagaimana hubungan personalmu dengan Tuhan? Saudara jalin dengan baik nggak? Ya anak muda, mahasiswa-mahasiswi, yuk kuliah, pintar. Papamu kasih kamu kuliah dimanapun, biayanya ada. Bahkan kamu kuliah di bidang teologi, iya. Tapi bagaimana hubungan pribadimu dan Tuhan? Personal relationship itu seperti apa? Hanya KTP saja tertulis kamu orang Kristen? Ini menjadi penting sekali, jemaat sekalian. Saya bicara seperti ini, saya mengalami, jemaat sekalian. Saya mengalami. Sebelum saya percaya Tuhan Yesus adalah orang yang sebelum saya percaya Tuhan Yesus, saya orang yang mengalami frustrasi berat sekali. Ujungnya maut. Berapa kali menghilangkan nyawa itu tidak terjadi. Kemudian saya percaya kepada Tuhan Yesus. Dari percaya seperti itu akhirnya menjadi pendeta. Saya belajar sekian puluh tahun sampai hari ini. Saya mempelajari, mengamati kenapa anak Tuhan seperti ini, mengapa. Apa yang terjadi? Sebenarnya apa yang terjadi sehingga sampai orang percaya itu, yang biasanya nyanyi di gereja, sungguh bahkan menangis, ujung-ujungnya mereka mengakhiri hidupnya karena frustasi kehidupan. What happened? Apa yang terjadi sebenarnya? Suatu kedalaman dengan Tuhan itu tak tersentuh. Kerohanian itu tak tersentuh. Hanya luarnya saja kelihatan ikut ibadah, tapi deep inside, from heart to heart, tidak tersentuh dimensi spiritualnya. Itu loh jemaat sekalian. Waktu operasi bypass jantung, saya berdoa, Tuhan, saya pengen hidup. Kalau toh harus gagal, Tuhan jaga keluarga saya. Tidak ada pokoknya Tuhan, pokoknya, enggak. Waktu saya pendarahan mata, satu sudah buta, satu terancam buta total. Saya tidak bilang, pokoknya Tuhan gak boleh buta. Enggak. Bukan begitu cara memahami cara kerja Tuhan. Tuhan, aku pengen melihat. Tetapi kalau harus buta, aku akan jalani juga kehidupan seperti ini. Tapi Tuhan sertai aku. Itu iman, saudaraku. Itu suatu relationship dengan Tuhan. Mau dibawa ke dunia manapun, dunia gelap itu mengerikan, saudaraku. Dunia orang buta itu mengerikan, saudara sekalian. You see nothing, semuanya gelap. Tapi Tuhan, kalau itu toh terjadi, kau bersama aku akan jalani Tuhan Yesus. Itu tidak membuat saya menjadi orang seperti frustrasi berat akhirnya menghilangkan nyawa sendiri. Tidak, saudaraku. Jadi jemaat sekalian, perhatikan poin saya. Perhatikan anak-anakmu. Perhatikan istrimu, suamimu. Perhatikan orang tuamu di tengah semua dimensi kehidupan. Ya, berbagai masalah kehidupan yang sulit-sulit itu. Ketika mereka menghadapi frustrasi, adakah kedekatan dengan Tuhan mereka itu? Ya, keakraban dengan Tuhan menjadi faktor utama membuat mereka melihat kebesaran Tuhan di tengah-tengah semua kesulitan yang mereka alami. Ada? Khotbah ini terlalu penting, saudara sekalian. Ya. Maka di tengah khotbah tentang kontemplasi ini, kalau saudara ikuti khotbah saya kontemplasi 1 sampai yang ke-27, saudaraku. Di situ suatu pengajaran untuk apa? Relationship dengan Tuhan. 5 menit di Starbucks, 10 menit di rumah, 15 menit di kantor habis makan siang, setengah jam dalam mobil, 2 jam dalam pesawat terbang ke negara lain. Dalam kontemplasi itu, Tuhan saya begini, Tuhan saya alami ini seperti ini.
Tuhan, suami saya tidak setia. Tuhan, istri saya tidak setia. Tuhan, aku pilot. Tuhan, aku sakit. Selain kamu kontemplasi mengutarakan semua tentang problem kehidupanmu dengan Tuhan, saudaraku, tanpa saudara sadari, ada faktor lain yang sangat kuat mengikat apa? Relationship. Itu loh jemaat. Relationship, kalau itu kuat, tidak akan menyebabkan engkau menghilangkan nyawamu. Aku khawatir. Mereka-mereka yang belakangan terakhir ini, anak-anak muda, baik Jakarta maupun Surabaya, kota lain, itu relasi dengan Tuhan itu sudah rusak, saudaraku. Jikalau ke atas, ke bawah, ke kiri, kanan itu sudah goyang, saudaraku, pengenalan tentang Tuhan pun sudah goyang, pengenalan diri pun sudah rusak betul, merasa diri sudah tidak berdaya, dah ada orang yang perlu lagi, hidup pun sudah gagal total, dah ada orang memperhatikan lagi, Tuhan pun tidak tolong, aku sudah doa, sudah ini, Tuhan diam Pak, Tuhan pun sudah diabaikan, relationship itu hancur, ujungnya kebebasan liar, menghancurkan, menghilangkan nyawa sendiri. Itu terjadi, saudaraku. Itu terjadi. Saya berharap jemaat jalani kehidupan dunia ini yang kita hadapi ini, everything has its own time. Ya dong, seperti saya, kan tidak selalu harus sehat, ya kan? Tambah tua, badan kita tambah tidak sehat, betul dong? Dengan mata yang satu ini, saya jalani kehidupan. Saya tidak paksa Tuhan harus punya dua mata, nggak penting, saudaraku. Tapi saya bisa jalani suatu keberanian mengarungi kehidupan bersama dengan Tuhan. Yesus adalah imam yang melintasi langit, yang datang ke dunia ini, yang turut merasakan apa yang kau rasa, apa yang saya rasa. You takut hidup ini? Kamu takut? Bahkan you bisa mendapatkan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kamu takut? Sayang sekali. Orang-orang yang percaya Tuhan dan Juru Selamat itu, ketika menggunakan kebebasan dan liar, menghilangkan nyawa sendiri itu, dia sudah tidak bersandar kepada Tuhan lagi. Hubungan dia dengan Tuhan sudah rusak total. Dan merasa Tuhan sudah tidak tolong. Merasa Tuhan sudah tidak berguna. Merasa diri pun sudah tidak ada faedahnya. Lari dari pelarian hidup dengan cara menghilangkan nyawa sendiri. Titik, sampai di situ. Saya berharap itu tidak terjadi pada kita. Sekalipun hari ini kamu dengar khotbah ini, saudaraku, kamu mengalami frustrasi yang amat berbahaya, yang sudah menyentuh faktor kejiwaan, masih ada solusinya, masih ada jalan keluarnya. Kita, saudara, benteng terakhirmu Tuhan itu sangat kokoh di situ. Alkitab mengatakan, loh, sekalipun tulang dan dagingku habis lenyap, kaulah tetap Tuhanku selama-lamanya. Sekalipun aku tidak punya ini, tidak punya itu, tapi Tuhanlah gunung batuku. Begitu, saudaraku. Itu firman Tuhan, loh. Bahkan Tuhan menjanjikan penyertaan sempurna. Saudara mengerti khotbah hari ini? Saudara yang mau divorce, saudara yang sedang mengalami rumah tangga yang hancur, bisnis yang rusak parah, kehilangan pengharapan, cita-cita, karir, kehilangan orang yang kamu sayang, kehilangan harga diri. Itu berat, saya mengerti. Itu frustrasi yang berat sekali, saya sangat mengerti. Tapi itu bukan segala-galanya. Bukan. Segala-galanya adalah Tuhan. Segala-galanya boleh hilang kecuali Tuhan. Kecuali Tuhan. Kalau Tuhan juga sudah tidak ada dalam hidupmu, habis sudah. Habis sudah. Dunia boleh bergolak. Hidup ini boleh susah. Persoalan boleh datang, saudaraku. Asal kamu punya Tuhan. Relationship you kuat dengan Tuhan. Imanmu pada Yesus kuat. Pengenalan dirimu dan pengenalan pada Tuhan itu kuat. Maka akan berdiri seperti benteng yang teguh. Kau membangun rumah di atas batu karang yang teguh. Itu loh jemaat. Bawa firman ini pulang ya. Perhatikan Pak Pendeta khotbah. Apapun yang kamu alami, saudaraku. Apapun itu. Diperlakukan seperti apapun itu. Yang
tidak adil sehebat-hebatnya, ketidakadilan sehebat-hebat apapun itu, you tetap punya Tuhan Yesus. Punya. Dunia mungkin menghina kamu. Keluarga kamu sayang pun tidak peduli kamu. Istrimu, suamimu sudah tidak sayang kamu. Tapi you punya Tuhan Yesus. You punya. Ingat itu. Apapun boleh meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak. Badan ini pun, kesehatan pun bisa meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak. Ingat pada saya hari ini. Mencegah engkau melakukan tindakan dengan liar. Menggunakan kebebasan dengan liar. Sehingga kamu mempermalukan nama Tuhan. Oke, jemaat? Oke? Lakukan kontemplasi demi kontemplasi. Wadahnya, bahannya banyak sekali. Bahannya dari mana, Pak Antoni? Kehidupan you. Bahannya dari semua problem kamu hadapi. Itu menjadi suatu wadah, suatu jembatan untuk kontemplasi, mempererat, menjalin, merajut hubunganmu dengan Tuhan. Kadang Tuhan pakai air mata. Kadang Tuhan pakai senyum. Yes. Kadang Tuhan pakai kegelisahan. Betul. Kadang Tuhan pakai sukacita. Ya. Kadang Tuhan pakai hati yang gundah gulana. Betul. Menjadi suatu cara untuk mengikat hubungan kita dengan Tuhan. Tambah hari, tambah kuat. Tambah hari, tambah kuat. Will you? Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kesusahankah? Penderitaankah? Pailitkah? Sakitkah? Penganiayaankah? Perceraiankah? Tidak ada satupun. Kematiankah? Tidak. Karena Tuhan ada Tuhan yang hidup. Allah yang Immanuel. Selalu hidup di hati kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saudara sekalian, dengar khotbah ini baik-baik. Dengarkan berkali-kali yang hari ini kamu berurai air mata. Kamu yang mengalami frustasi berat yang sudah menyentuh faktor kejiwaanmu. Dengar khotbah ini baik-baik. Tuhan peduli engkau. Tuhan bentengmu yang paling akhir. Tuhan perisaimu. Bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan. Kamu yang terjatuh tidak akan jatuh sampai tergeletak. Ada tangan Tuhan di situ. Sekalipun dunia tidak bersahabat, orang yang paling kamu sayang pun sudah tidak bersahabat. Sekalipun lingkungan sudah tidak bersahabat, you masih punya Tuhan. Engkau masih punya Tuhan Yesus. Tanamkan di hatimu. Apapun itu. Lihat dirimu masing-masing. Jangan kejadian lagi orang percaya dengan kebebasan liar menghilangkan nyawa sendiri. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Lihat dirimu masing-masing. Pemuda, remaja, mahasiswa, mahasiswi, ibu-ibu rumah tangga, suami istri, orang-orang lansia di tengah berbagai problem kehidupan, frustrasi kehidupan. Di balik semua itu kau masih punya Tuhan. Punya Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa. Letakkan tanganmu di atas kepala jemaat. Hamba berdoa Tuhan. Letakkan tanganmu di hati jemaat. Teguhkan mereka di tengah perjalanan kehidupan. Suka duka yang dialami Tuhan. Bahkan yang sangat menakutkan sekalipun. Tuhan ada di situ. Tuhan gembala yang baik. Tuhan pelindung yang sempurna. Tuhan yang turut merasakan apa yang kami rasa. Tuhan tahu mengapa kami menangis. Tuhan tahu mengapa kami kecewa. Tuhan tahu mengapa kami merasa kesendirian. Tuhan tahu mengapa kami merasa tidak ada harga dirinya. Tuhan tahu semua. Oleh sebab itu Tuhan, biar Engkau bekerja di hati kami ya Tuhan. Biar firman hari ini meneguhkan kami Tuhan. Aku berdoa untuk setiap mereka yang baik di Indonesia, di berbagai kota Indonesia, dan juga kota-kota di luar negeri. Mereka-mereka yang frustrasi, kecewa sekali hidup ini. Biar khotbah hari ini Tuhan meneguhkan iman, menyegarkan jiwa, membawa iman bersama kepada Tuhan. Suatu hubungan yang baik dengan Tuhan.
terjalin dengan sangat-sangat erat. Suatu hari kami akan pulang kembali ke rumah Bapa dengan cara Tuhan panggil kami pulang, bukan dengan cara kami menghilangkan nyawa kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Dan biar berkat ini turun atas jemaat. Kasih daripada Allah Bapa itu turun atasmu. Yesus Kristus gembala yang baik, pemelihara jiwamu. Dan Tuhan Roh Kudus menyertai engkau, mengingatkan engkau akan kitab suci, membawa engkau hidup seturut dengan firman, membimbing engkau hidup bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, sampai selama-lamanya. Sampai suatu hari Tuhan datang kembali menjemput setiap yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.